kelihatan klaimnya bahwa 10.000 jam daya tahannya teman-teman. Ya, udah ada logonya karena lampu ini itu hemat daya dari 30% sampai 70% teman-teman. Jadi yang pastinya nggak bikin bayaran listrik ini membengkak gitu ya. Nggak usah khawatir gitu ya, karena di sini tuh udah banyak banget syarat-syarat dan juga cara-caranya. Nah di sini itu ada tulisannya nih. Aku Agnes and welcome back again to What Are Those? Nah, apa kabar nih kalian semua ya yang ada di rumah teman-teman CSDI? Karena kita udah lama banget nih gak ngonten di YouTube karena kita baru aja kedapatan beberapa kejadian yang bikin kita agak sedih dan meresahkan gitu ya. Karena akhir-akhir ini tuh kemarin intinya YouTube-nya SDI ini ke-banned teman-teman, ke-hack ya, bukan ke-banned, ke-hack sama seseorang yang tidak bertanggung jawab lah intinya, nggak tahu siapa ya, anonimus. Nah tapi kebetulan juga nih ada kabar bahagia juga karena brand atau merek Armada itu baru aja nge-launching produk baru yaitu lampu UV. Lampu UV yang serinya itu big size gitu, kayak UV lamp tapi big size. Jadi dia ini nggak cuma buat akuarium kecil-kecil aja yang ada di studio atau di rumah, tapi bisa juga buat kolam. Kayak gimana sih ya? Nah sebelum kita lanjut ke videonya, don't forget to subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya nih teman CSD nggak akan ketinggalan kapan kita upload video baru. Dan jangan lupa juga buat sebarkan video ini ke teman-teman CSD lainnya yang sekiranya suka banget nih ya sama ikan, yang hobi ikan, terus juga yang suka melihara ikan juga gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi, SDI number one, SDI life is better underwater. Nah di depan aku ini udah ada beberapa kardus-kardus yang nggak tahu isinya apa. Intinya tulisannya ada armadanya. Ini ada beberapa biji nih, aku coba hitungin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 box yang dimana isinya ini seperti kalian lihat di gambarnya adalah Armada UV lampnya. Tapi kita belum coba unboxing karena aku mau kasih tahu dan kasih lihat ke teman-teman CSDI komparasinya atau comparison antara satu size-nya teman-teman. Nah di depan aku ini yang paling kecil nih ya. Nah Armada ini kan punya 5 seri ukuran kan. Yang pertama ini yang AMUV 45 watt. Tuh ini tegangan listriknya atau daya listriknya 45 watt ya. Aku nggak akan liatin isinya dulu karena aku mau bandingin. Nah yang kedua ini ada di sebelah sini yang AMUV 55 watt. Nah, agak sedikit panjang kan, bisa dilihat tuh perbedaannya dia aku kayak giniin. Nah ini yang ketiga nih, yaitu AMUV 70 watt tuh. Nah ini yang AMUV 100 wattnya tuh kelihatan ya panjangnya ini udah lumayan memanjang gitu ya, memang sih karena kan dia lebih besar ya ukurannya. Dan yang terakhir ini yang paling jumbo nih, ini yaitu AMUV 120 watt. Nah ini yang AMUV 120 watt ini yang final bossnya, ini yang paling gede di seri ini teman-teman. Nah sekarang mungkin teman CSD pada nanya kan ukuran-ukuran yang ada di sini itu cocok buat akuarium sebesar apa, terus juga kedalaman airnya seberapa, misalkan kayak gitu. Jadi sekarang langsung aja aku coba detailing dari satu ukuran dulu ya. Kita mungkin bakal unboxing yang ukuran paling kecilnya dulu nih. Nah ini bisa teman CSD lihat ya di depan aku ini udah ada yang seri paling kecilnya yaitu yang tadi AMUV 45 watt tuh. Ini sih beratnya tuh nggak berat-berat banget ya yang ukuran kecilnya ini, sedang lah bisa dibilang. Dan sekarang aku mau kasih lihat ya di sini itu klaim-klaimnya apa aja, terus habis itu fitur-fiturnya apa aja, apakah ada yang di-upgrade, apakah tetap sama yang lama atau seperti apa. Intinya di sini udah ada tulisannya semua. Sebenarnya teman CSDI kalaupun udah beli lampu ini udah bisa lihat langsung ada di sini. Cuma sekarang aku mau jelasin ya. Nah dari awal nih di depan ini. Nah di depan ini ada gambarnya si UV lampnya pastinya. Gambar dari produknya tuh bisa lihat bentukannya tuh kayak tabung gitu, tabung kaca. Tuh ya seperti UV lamp pada umumnya tapi ini yang lebih besarnya teman-teman. Dan di bawah sini ini pastinya ada brandnya ya, Armada Aquarium Products dan juga serinya tadi AMUV 45 watt. Dan di bawahnya ini ada nih
kayak ini secara nggak langsung ini cara pemakaiannya ya teman-teman, karena lampu ini itu lampu celup yang dimana harus ada di dalam air cara penggunaannya, yaitu lampu selam UV sterilisasi hemat energi ya teman-teman. Kenapa sih bisa dibilang hemat? Karena seperti teman CSDI tahu lah ya, mungkin teman CSDI sering nonton nih review-review kita, karena produk SDI itu hampir semuanya nih itu udah menggunakan Eco Green Series yang ada di sini. Tuh, ini udah ada ikonnya, udah ada logonya, karena lampu ini itu hemat daya dari 30% sampai 70% teman-teman. Jadi yang pastinya nggak bikin bayaran listrik ini membengkak gitu ya. Nah di sini udah ada kelihatan klaimnya bahwa 10.000 jam daya tahannya teman-teman. Jadi udah dipastikan buat teman CSDI yang punya ikan tuh banyak banget, apalagi akuariumnya gede ya. Untuk ninggalin itu akuarium pun teman CSDI nggak khawatir gitu dengan daya tahan si lampunya ini. Nah di sebelah sininya ini ada klaim-klaim fiturnya lagi, bahwa si lampu UV ini itu udah more brighter, yang dimana dia lebih cerah dan lebih terang dibanding yang sebelumnya. Dan juga ada save 80 energy yang seperti yang tadi di tulisan Eco Green Series-nya ya, cuma berarti ini lebih besar 10% lagi, yaitu 80% teman-teman. Dan di bawahnya ini ada more safety, jadi dia ini nggak gampang pecah dan juga tidak membahayakan si pengguna juga ya, yang dimana kita yang masukin si lampu UV-nya ini ke dalam filternya. Dan yang terakhir di sini ada more durable. More durable ini dia lebih kuat, berarti dari ketebalan kacanya juga dia agak beda mungkin ya dari yang sebelumnya. Oke, mungkin kita udah kelar nih bahas cover yang di sebelah depan. Kita langsung aja yang di sebelah bawahnya teman-teman. Nah di sebelah bawahnya ini, di sisi bawahnya ya, itu udah ada tulisannya cara dan juga langkah persyaratan eksperimentalnya. Jadi temen CSDI ini kalau misalnya yang baru pertama kali pelihara ikan, nggak usah khawatir gitu ya, karena di sini tuh udah banyak banget syarat-syarat dan juga cara-caranya. Nah di sini itu ada tulisannya nih. Yang pertama nih langkah-langkahnya, bakteri di akuarium ini dapat disebarkan secara artificial untuk mencapai jumlah bakteri yang dibutuhkan dalam eksperimentalnya ini. Terus habis itu kemudian badan air eksperimentalnya ini melalui sterilisasinya. Dan yang terakhir langkahnya ini adalah deteksi bakteri untuk sedikit sterilisasi setelah sterilisasi yang setelahnya gitu. Jadi dalam kurungnya ini pokoknya 10 liter air per menit mengalir dari akuarium air tawar 60 derajat teman-teman. Tuh, ini ada ininya ya, udah ada kurva sterilisasinya nih. Udah dipastikan bahwa memang si UV lamp ini tuh fungsinya untuk mensterilkan air dan juga kualitas air lah yang ada di dalam akuarium maupun kolam teman CSDI gitu. Nah tadi aku udah bilang kan cara ngebandinginnya gimana sih untuk pemakaian cocoknya gitu, penyesuaian dari si akuariumnya itu seperti apa dan berapa gitu ya. Nah kita mungkin mulai dari model yang paling kecil yaitu yang UV 45 watt ini. Ini udah tulisannya nih powernya atau tenaganya itu 45 watt seperti yang tadi aku udah bilang. Dan cocok untuk dipakai dan dianjurkan untuk menggunakan di size tanknya itu 1500 sampai 2500 liter. Tuh udah ada tulisannya kan yang pertama. Dan yang kedua itu UV 55 watt tadi yang kedua. Itu tegangan listriknya itu 55 watt. Dan cocoknya itu untuk di akuarium yang berisi airnya itu 2500 sampai 3.500 liter. Dan yang ketiga itu UV 70 watt. Sama nih ya 70 wattnya ini itu adalah tegangannya juga. Yang dimana cocok untuk digunakan di akuarium yang berisi 3.500 sampai 4.500 liter. Terus yang 100 watt itu cocok untuk digunakan di 4.500 sampai 6.000 liter. Dan yang terakhir nih yang paling besar itu yang 120 watt ini cocok banget buat teman CSDI yang punya yang punya akuarium dengan kapasitas air itu 6.000 sampai 8.000 liter. Itu berarti kayak yang udah gede gitu ya, udah gede banget akuariumnya. Nah di sini tuh di terakhir juga ada input tegangannya juga. Ini lumayan spesifik lah ya penjelasannya, karena ada tulisannya nih. Ada tulisannya di sini voltnya dan juga tegangannya gitu ya, 220 sampai 240 volt atau 50 Hz tuh. Ini udah spesifik lah intinya. Jadi kalau misalnya teman CSDI yang dimana kaum yang harus yang lebih spesifik atau lebih detail gitu fiturnya atau spesifikasinya, ini bisa banget dan cocok banget untuk diuji coba gitu teman-teman ya. Nah kita lanjut nih ke yang sisi di sebelah atas.
speknya. No, ini ada gambar baru lagi nih. Ini apa sih gambarnya? Nah, di sini ada gambarnya, 2 gambar, yaitu tes penggunaan UV light-nya. Jadi sebelum dan juga sesudahnya pun udah di show offin tuh di sini, udah dikasih tahu lah ya. Ini tuh yang sebelum penggunaan dan ini yang setelah penggunaan. Dan yang di sebelah sini ini adalah caution atau juga peringatan atau warning dan sebagainya, yang dimana sebelum teman CSDI mencoba atau menggunakan si lampu UV-nya ini. Nah, yang pertama ini yaitu radiasi lampu ultraviolet yang dipancarkan berbahaya bagi kesehatan, terutama kesehatan mata dan kulit yang enggak terlindungi. Jadi diusahakan nih ya teman CSDI, kalau misalnya mau masukin atau menggunakan si lampu UV-nya ini, matanya itu pakai kacamata gitu ya teman-teman, karena dia emang lampu UV-nya itu lumayan mencolok banget ke mata, karena memang si lampunya ini kan gunanya untuk membunuh bakteri itu ya. Terus yang kedua itu adalah perangkat ini terutama digunakan di akuarium untuk menghilangkan mikroorganisme yang berbahaya. Ini seperti yang tadi aku dijelasin juga. Dan yang ketiga itu berguna dalam kontrol alga. Nah, alga ini kan lumut-lumutan yang ada di dalam kolam ataupun akuariumnya ya kan. Jadi bisa nih dibersihkan pakai si lampu UV ini. Nah, yang terakhir di sini adalah desain selamnya itu disegel rapat untuk memastikan keamanan serta stabil juga. Jadi dia ini seperti yang misal teman CSD lihat ya. Ini kan ada tabungnya nih ya. Di sini itu udah tersegel rapat. Jadi untuk kebocoran itu sangat minim gitu terjadinya. Oke, nah yang terakhir yaitu instruksi dalam penggunaannya. Nah, ini buat teman-teman CSDI yang pastinya baru banget beli si lampu UV lamp-nya ini. Nah, yang pertama, ini berbagai model dan ukuran sesuai dengan semua akuarium dan juga kolam. Seperti tadi aku udah kasih tahu juga. Dan yang kedua, ini menggunakan kaca kurasa berkualitas tinggi untuk meningkatkan efek samping dari perawatan UVC nih. Nah, jadi dia ini udah menggunakan kualitas kaca yang tebal gitu. Terus yang ketiga juga yang terakhir yaitu menggunakan tabung ultraviolet T4 yang berkualitas tinggi. Seperti yang tadi agak mirip ya sama yang kedua, cuma ini lebih spesifik, ada jenis si tabungnya yaitu ultraviolet T4 teman-teman. Oke, mungkin itu aja nih yang aku udah coba review semuanya yang ada di boxnya teman-teman. Dan mood aku juga udah kering banget nih bacainnya. Mending langsung aja kita buktikan dengan produknya seperti apa di dalam box ini ya. Jadi ini kardusnya simple banget, warnanya cuma ada abu-abu, putih, biru, hitam. Oke, langsung aja kita buka nih. Set. Gini ya. Tuh, dalamnya ini udah safety banget nih karena dia ada pakai foam kayak gini juga, yang dimana ya lebih aman lah gitu ya untuk dikirim-kirim, untuk di packing gitu. Mungkin aku bakal taruh kardusnya di depan aja nih, sebelah sini. Nah, oke, di sini udah ada lampunya. Aku bakal kasih lihat ke teman-teman CSDI perawakannya kayak gimana, penampakannya kalau misalnya masih ada di dalam si foamnya tuh. Ya bukan nggak jauh beda sih, justru ini mirip banget sama yang ada di gambar ya. Jadi bisa dipastikan ini ya sama gitu, the real exact yang ada di boxnya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka nih. Ini aja yang seri paling kecil teman-teman, tapi ini udah tebel banget ya. Tuh. Saya sih ngeliat ya. Bentuknya itu kayak tabung-tabung di museum lagi. Apa namanya? Laboratorium gitu. Nah, di sini juga selain lampunya dan kacanya juga, di sini tuh ada speknya lagi yang dimana lebih jelas, yaitu yang AM UV 45 watt. Nah, udah ada nih tegangan-tegangannya nih, ditulis 220 volt kayak yang tadi aku bilang, sampai 240 volt, terus juga 50 Hz, dan di sini ada lampu selam UV sterilisasi hemat energi kayak yang tadi ada di boxnya teman-teman. Tuh. Nah, yang tadi ada di klaimnya itu tabungnya itu, penutup tabungnya itu rapat. Nah, itu tuh yang ini nih teman-teman. Tuh. Mungkin kita coba kotak-katik kali ya, apakah ini memang keras apa enggak gitu. Sejauh ini sih dia lumayan ini ya, lumayan rekat gitu ya. Jadi dia pastinya harusnya tidak change, bocornya itu kecil lah. Nah, dan kita lihat di sini. Nah, aku taruh di sini dulu biar nggak pecah ya. Nah, dan di sini di kabel, di bagian kabelnya, ini kabelnya itu panjang banget kelihatannya nih teman-teman. Karena memang dia ini kan untuk filter ya, filter yang dimana filternya itu filter kaca besar, atau ada beberapa juga mungkin yang pakai jenis filter coolness.
Tuh, jadi harus menggunakan kabel yang panjang dari sumber colokannya teman-teman. Tuh ya teman-teman ya, bisa lihat ini tuh panjang banget. Dan sekarang aku mau langsung aja coba nyalain si lampunya nih, biar kelihatan juga gitu warnanya seperti apa dan juga se-strong apa gitu ya. Nah ini kita coba taruh dulu. Nah ini karena memang untuk filter yang besar, jadi dia ini kita nggak dapet dope-nya. Jadi dia cara penggunanya tinggal masukin aja tuh ke filternya tuh. Dan juga media-media filternya teman-teman yang ada di dalam. Nah sekarang aku pakai kacamata karena ya seperti yang tadi udah dikasih tahu juga di questionnya, bahwa jangan pakai ngelihatnya itu dengan mata telanjang gitu, yang nggak pakai apa-apa gini, karena ini bahaya teman-teman cahayanya ya. Nah mungkin kita bakal cobain colokin. Nah FYI ini kacamataku udah yang anti UV lamp, anti sinar UV. Nah ini teman CSDI udah lihat di depan udah nyala nih. Aku agak ngeri tuh untuk ngelihatnya karena takut memang beradiasi ke mata kita gitu. Nah kalau misal kita nyalain di darat ya, bukan di air, itu jadi di tengahnya ini itu kayak ada apa ya, kayak ada saluran. Aku nggak ngerti deh, ini tuh kayaknya nggak bisa dipegang ya karena dia ada listriknya gitu, yang namanya juga UV lamp ya kan. Dan memang rata-rata UV lamp itu warnanya ya kayak gini teman-teman, ya biru gitu kan. Dan emang langsung kalau misalnya teman CSDI masukin ke filter teman-teman, itu langsung berimpact untuk membersihkan bakteri, virus dan juga alga-alga maupun apapun itu lumut, jenis lumut itu bisa dibasmi sama si UV lampnya ini. Karena ya bayanginnya kayak di mata kita aja tuh udah agak bikin blind gitu, apalagi untuk membasmi si virus dan berbagai macam penyakit lainnya yang bikin kualitas air kalian ini buruk gitu. Nah di sebelah nih, kalau misalnya aku kasih spesifik ya, di sebelah kirinya ini tuh ada sumber listriknya yang dimana dia tuh kayak bikin zzz gitu, dan yang di tengahnya itu ada 2 list tuh. Jadi dia listnya tuh ada 2, itu yang bikin dia jadinya berkumpul di situ ya teman-teman. Jadi kayak lampu neon gitu, kalian tahu kan lampu neon? Nah buat teman-teman CSD ini jadi contoh ya untuk nyalain si lampu UV lampnya ini di darat teman-teman. Jadi dia ini memang kan tadi udah dibilang juga bagusnya itu dan harus dicelupin ke dalam air karena memang dia tidak diperuntukkan untuk di darat. Jadi takutnya dia jadi overheat dan pecah gitu teman-teman. Nah karena tadi kan aku cuma bukan bereksperimen ya, aku cuma buat kasih tahu teman-teman CSD juga bentukan aslinya tuh kayak gimana, kalau nyala kayak gimana gitu. Jadi aku nyalain dan aku juga udah ditemenin teman-teman teknisi aku di sini yang dimana biar aman aja gitu ya. Jadi buat teman-teman CSDI jangan pernah nyalain nih UV lamp itu nggak dicelupin ke dalam air karena itu sangat amat berbahaya karena dia bisa buat tabungnya ini jadi panas karena kan dia ada listriknya dan juga tegangannya itu cukup kuat ya, yang dimana tegangannya aja udah 45 watt gitu. Jadi lumayan nih kalau kesetrum atau meledak gitu. Nah di sini di depan aku sebelum kita ke penghujung video ya, di sini aku mau kasih lihat perbedaan ukurannya dari si ketiga lampu ini. Nah dari ukuran panjangnya sih emang beda gitu ya. Cuma tadi aku udah kasih tahu ke teman-teman CSDI untuk kapasitas air yang teman CSDI punya dan juga milihnya dengan yang besaran wattnya tuh yang mana gitu. Nah yang sebelah sini ini yang 55 watt, ini yang ukuran keduanya dari yang paling kecil setelah 45 tadi. Dan yang ini itu yang ukuran ketiganya teman-teman. Yang 70 watt ini itu yang 3.500 sampai 4.500 kapasitas airnya teman-teman. Nah mungkin segitu aja ya kita review si lampu-lampunya ini karena tadi udah juga kita nyalain dan teman CSD juga udah lihat kayak gimana warnanya, seperti apa spek-speknya. Karena lampu-lampu ini itu bisa kalian sesuaikan sendiri kapasitas volume air yang ada di rumah kalian. Jadi ini tuh cara bandinginnya itu bukan karena ukuran panjangnya ya, tapi karena besaran tegangan wattnya dan juga volume air yang ada di akuarium maupun kolam kalian teman-teman. Nah jadi teman CSDI yang masih penasaran tentang produk tadi, mau nanya-nanya juga, teman CSDI bisa banget buat kontak
ke nomor yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa buat nanya-nanya nih ke produk-produk lainnya juga yang udah kita pernah bahas-bahas, atau yang teman CSDI penasaran apakah kita punya atau enggak, teman CSDI bisa banget buat komen di kolom komentar di bawah. Nah, kalau misalnya teman CSDI mau cek informasi lainnya juga yang menarik pastinya, atau fakta-fakta menarik, berita-berita menarik, karena kita punya berita dan juga informasi yang solutif seputar dunia air tentunya. Buat langsung cek aja Instagram kita dan juga TikTok yang ada di sini. Karena di situ kita lebih lengkap lah gitu ya. Karena kan di YouTube kita sebelumnya disclaimer dulu nih udah masih raib gitu ya, belum kembali lagi. Jadi tunggu aja beberapa video long kita yang dulu-dulu kembali, ataupun nanti kita bakal explore lagi kemanapun untuk mencari seputar dunia-dunia air di luaran sana. Terakhir aku Agnes, dan sampai jumpa lagi di Water Dose selanjutnya. Bye-bye!